Lingkungan sekolah yang nyaman dan suasana kelas yang menyenangkan adalah impian kita semua. Sayangnya masih ada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Misalnya pelanggaran sering terlambat datang ke sekolah, tidak mau melakukan tugas piket kebersihan, tidak menghargai teman, tidak mengerjakan tugas, membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi budaya negatif tersebut maka perlu kerja keras guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan, serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki peserta didik dan akan menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter baik. Budaya positif dapat dibangun dan disepakati berdasarkan keyakinan-keyakinan oleh warga sekolah. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Peserta didik pun demikian, mereka perlu memahami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif. Upaya yang pertama adalah menyusun kesepakatan kelas, yang kedua mempraktikkan segitiga restitusi, serta yang ketiga melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Membuat kesepakatan kelas, kegiatan ini dapat dilakukan di awal tahun pelajaran. Langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan menanyakan ide atau gagasan tentang kelas impian. Guru dapat memberikan kesempatan peserta didik terlibat dalam pengaturan kelas. Selain itu, guru dapat mengarahkan peserta didik agar berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas. Diskusi dipimpin oleh ketua kelas. Salah satu peserta didik diminta untuk menuliskan hasil kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Poster kesepakatan kelas yang sudah disepakati dapat dipajang di dinding, sehingga mudah dilihat. Kembali untuk mengingatkan semua warga kelas sebagai budaya positif yang wajib dilaksanakan agar kesepakatan tersebut dapat terus berjalan. Guru dan peserta didik perlu melakukan refleksi pada pertemuan di kelas. Guru mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas agar suasana pembelajaran kondusif. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Untuk mempermudah pemahaman peserta didik, kesepakatan dapat ditulis, digambar atau disusun sedemikian rupa. Kesepakatan kelas dapat dilakukan pada 1. Awal tahun ajaran baru, 2. Saat peserta didik melanggar, 3. Sebelum melakukan aktivitas baru. Praktik segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi dilakukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap kesepakatan kelas. Adapun tahapan yang dilakukan oleh guru saat praktik segitiga restitusi meliputi koordinasi, memanggil secara pribadi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Berdiskusi dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan peran guru sebagai teman pemantau maupun manajer. Kegiatan ini dilakukan saat ada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sebagai contoh untuk kasus peserta didik yang terlambat ke sekolah. Cara pendekatan yang dilakukan guru yaitu menggali motivasi intrinsik dari peserta didik. Dengan menggunakan peran kontrol, peserta didik tersebut didorong untuk mau datang ke sekolah tepat waktu dan untuk menebus kesalahan peserta didik tersebut dapat melakukan hukuman budaya positif secara ikhlas, yaitu membuang sampah ke penampungan akhir. Kegiatan pembiasaan dan keteladanan, ada berbagai kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan agar menjadi budaya positif di sekolah sebagai contoh yaitu kegiatan salam pagi, kegiatan literasi membaca buku di kelas sebelum pembelajaran, kerja bakti membersihkan lingkungan, membaca Asmaul Husna, sholat berjamaah dan lain-lain. Kegiatan pembiasaan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah baik peserta didik, kepala sekolah, guru maupun karyawan. Guru senantiasa memberikan keteladanan agar kegiatan pembiasaan berjalan lancar. Keteladanan guru perlu diciptakan, karena guru sebagai tokoh sentral yang setiap saat menjadi perhatian peserta didik di sekolah. Guru harus benar-benar menjadi teladan bukan hanya sebatas penyampai informasi ilmu pengetahuan, melainkan meliputi kegiatan mentransfer kepribadian yang berbudi pekerti luhur guna membentuk karakter peserta didik. Menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia yang berdampak positif pada masyarakat. Berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah.
Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama dengan melaksanakan dan menaati tata tertib, maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. 4. Religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagamaan pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi sebagai warga negara Indonesia atau WNI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Contoh kegiatan budaya positif di sekolah. 1. Kegiatan diskusi di kelas. Kegiatan diskusi menjadi wadah pengembangan diri dan menghargai perbedaan pendapat. 2. Kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah mempunyai manfaat antara lain menjaga kebersihan lingkungan, meringankan pekerjaan yang dilakukan, menumbuhkan sikap kekeluargaan, mengajarkan sikap bekerja sama dan membangun kepedulian. 3. Kejujuran. Perilaku jujur membantu peserta didik menjadi teladan bagi orang lain di sekolah. Ketika peserta didik berperilaku jujur, maka dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya dalam menjaga integritas dan kejujuran. Peserta didik dapat menjadi panutan yang baik dan memberikan inspirasi kepada orang lain. 4. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda tentang budaya positif di sekolah. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih.